Diulang, diulang. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, Di Imamat berapa? 20 ayat 14. Oke, Itu silakan. suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan yang mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Kita baca baik-baik. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, seorang laki-laki mengambil perempuan dan ibunya, ibunya dari si perempuan itu, bukan ibu dari laki-laki. Maksudnya, kalau dia menjadikan perempuan itu istrinya, dan ibu mertua istrinya juga, itu baru. Ini dikatakan, seorang laki-laki mengambil perempuan itu, dan ibunya perempuan itu. Bukan ibu kandungnya si laki-laki, Pak Pendeta. Geli, kalau kita bahas ini geli. Geli. Geli dia. Nah, ini maksud saya Pak Pendeta. Ada nggak aturan-aturan yang diterapkan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen tentang pernikahan? Ini penting Pak Pendeta. Kenapa penting? Biar jangan sembarangan kita untuk menyalurkan syahwat kita mengikuti hawa nafsu setan. Mm-mm. Heeh. Pak Pendetanya heeh aja. Itu ayat 15, ayat Ayat 15. 15. Oke. 15-nya Bila gimana? seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pasti dihukum mati, dan binatang pun harus kamu bunuh juga. Ini Nah, juga ada itu larangan. kepada binatang, masalahnya kepada ibu kandung, kepada saudara-saudara kandung, kepada saudara-saudara perempuan ayah kita, yaitu bibi kita, kepada keponakan kita. Ada enggak? Kalau tidak ada papen, Jangan berarti disebut. betul yang dikatakan bahwa Al-Quran menjawab segala sesuatu. Apa yang menjadi pertanyaan makhluknya? Boleh nggak saya menikah dengan ini? Boleh nggak saya menikah dengan itu? Boleh nggak saya menggauli istri saya dari lubang ini? Boleh nggak ketika istri saya lagi haid saya gauli? Ada larangannya. Tapi kalau di dalam Bible, boleh nggak saya menggauli istri saya ketika lagi dalam keadaan haid? Ya boleh. Loh kenapa? Ya karena nggak ada larangannya. Oh tidak boleh. Loh mana ada larangannya? Ayat 19 dan ayat 20. Oke, 19. Dinda Nora. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan, Dinda ibumu. Nora. Oh ya? Oh silakan bang. Perdengarkan suara VN ku dong. Bang kirimnya di nomor yang satu bang. Yang di kartu as bang. Ini saya pakai live. Nah, saya baca yang 19 ya. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan ibumu atau saudaramu perempuan ayahmu. Karena aurat seorang kerabat sendirilah yang ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya mereka mendatangkan. Ini ada apa ya dari Bang Zuma, bentar ya. Bacakan aja Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari Taurat. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, Besarin gurunda host. ialah kematian Kristus. Jadi kalau pendeta ini masih membawa imamat, berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Begitu Mas Eko. Kasih dengar suara saya ini. Kasih dengar. Silakan.
Dengar-dengar. Gimana Pak Pendeta? Masuk Pak Eko? Masuk. Di dalam Galatia? Aku masuk orang ini kan. Oke, masuk. Galatia berapa tadi? Terima kasih. Galatia Terima kasih. Assalamualaikum. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan Tapi kebenaran. masalahnya oleh Bang Zumanya di hukum sini. Taurat. Kenapa mesti mengirimkan PN kan? Bang Zuma udah di sebelah loh Bang. Di sebelah Pak Pendetanya Bang. Oh, Silakan Bang. ini Galatia 5 gurunda nomor 4. Pak Pendeta bacakan. Iya. Ini kemerdekaan Kristen. Ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh kamu, karena iman, kita menantikan kebenaran dan kita harapkan. Sebagai orang-orang yang dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi gimana? Masih menggunakan imamat? Iya. Ya. Makanya imamat itu, makanya hukum Taurat itu mengatur tentang hukum manusia dengan Tuhan. Nah gitu. Tadi bagaimana? Ada hukum pemerintah, ya. Itu aja ada mengatur. Jadi hukum Taurat itu mengatur banyak. Jadi Alkitab katakan itu banyak DP aturan hukum Taurat ini. Jadi itu baru sebagian kecil, kayak gitu. Kan masuk Bang Zuma. Ya, mohon izin Pak Pendeta. Ya, ya. Jadi Yesus itu seperti Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat Adik-adik, 4 itu. buka aja kameranya ya. Roma 10 ayat 4 itu dikatakan begini. Sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang. Gitu. Nah itulah makanya saudara pendeta, makanya harus diwaspadai ini ajaran Paulus, kata Yesus Bang. Ini akibatnya. Coba fatalnya di mana yang tadi itu Galatia 2:21. Kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Jadi orang Kristen ini ketika menerima kematian Kristus di salib, jangan pernah mengharapkan kebenaran dari Taurat. Itu maksudnya. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam pengajaran Paulus Galatia 5 nomor 13 itu, kalian memang itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tetapi jangan kau memanfaatkan kemerdekaanmu itu untuk memuaskan dirimu. Itu maksudnya. Makanya orang Kristen itu tidak disebut hamba Tuhan lagi, disebut anak Tuhan. Karena Kristen sudah lepas dari aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan dari kuk penghambaan. Galatia 4 nomor 7, sekarang kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi lucu rasanya kalau ada orang Kristen masih mengkaji aturan-aturan dalam prosesi agama dari kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat. Lucu itu. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat,
kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan atau kematian Kristus. Jadi Kristus bisa benar kematiannya kalau Taurat ini dimatikan. Gak boleh ada lagi Taurat. Karena kalau masih mengharapkan kebenaran, sekiranya ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi gak boleh ada kebenaran. Gak boleh pakai Taurat. Pokoknya Taurat itu salah. Tidak benar Taurat itu. Itu menurut doktrin makhluk yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu Pak Pendeta. Tapi itu kan tidak manusiawi. Itu kan tidak secara naluri kita sebagai manusia. Itu kan tidak manusiawi. Maka seorang Kristen harus memutar lidah untuk tidak menolak itu, padahal membantah. Dibantah oleh akalnya sendiri. Gitu Pak. Makanya di Al-Quran kami itu jelas sekali mengatakan, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil. Kamu tidak dianggap beragama kalau kamu tidak menjalankan aturan yang ada di dalam hukum Taurat dan Injil. Nah, sedangkan Kristen tidak ada. Taurat itu benar, karena kalau ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Oh, bahaya ini. Jadi ada dua pilihan, Pak Pendeta. Menerima Kristus yang mati di salib, atau dan membuang Taurat, atau menerima Taurat dan membuang kematian Yesus di salib, Kristus di salib. Tidak boleh dua-duanya. Rancu itu namanya. Rancu itu namanya. Gitu. Ya Bang, itu saya belum ketemu itu ayatnya di mana? Yang mana? Yang mana saudara? Yang tentang Saudara Amoy. Yang bagusan di. Ya, hukum Tauratnya kan mengatakan gini, Bung. Hukum Taurat nih, kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat. Ayatnya di mana, Bang? Bang Suma, ayatnya di mana? Saya mau baca soalnya. Di Galatia 2 nomor 21. Oh iya, kasih. Nah. Jadi kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi orang Kristen jangan ketika ditanya sama adik-adik kita ini yang mu'alaf ini yang cantik-cantik ini, jangan lari ke imamat, jangan lari ke luaran, jangan lari ke bilang jangan. Karena kalau Anda masih mengharapkan ada kebenaran untuk iman Anda di sana, maka sia-sialah kematian Kristus. Begitu, saudara. Ini Bang Suma. Iya. Izin Bang Suma ya. Silakan. Nah, di dalam hukum Taurat itu dikatakan Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini. Nah, mereka yang melakukan hukum Taurat itu supaya selamat. Tetapi kita yang ada di zaman sekarang, kita diselamatkan karena iman. Efesus 2 ayat 8. Galatia 3 juga Berbeda. mengatakan itu. Karena Yesus. Ya. Kalau ayat 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kalau Kristus tidak datang ke dunia, kita ini orang-orang yang binasa. Kenapa bisa, Pak? Kata Alkitab. Kenapa bisa? Karena semua orang telah berdosa. Upah dosa ialah maut. Dalilnya Maut di mana? adalah kematian kekal. Dalilnya itu di mana Jadi itu kalau Tuhan? Tuhan katakan itu di mana itu, Bang? Bahwa seluruh manusia itu sudah berdosa. Itu dalilnya dari Tuhan di mana tertulis? Roma 3:23. Nah, itu Paulus. Jadi semua manusia ini, Paulus itu, Bang. manusia ini binasa. Iya, kata Paulus, dari bisikan Kristus yang dia temui di padang gurun. Elohim ada nggak ngajarkan? Sekian banyak kitabnya orang Yahudi, Bang. Kitab Tanak ini ada 3. Kitab Tanak ini tiga kelompok kitab ini. Tidak ada perkataan firman Tuhan seperti itu. Itu hanya perkataan
Paulus yang diterima dari Kristus yang mendatanginya di padang gurun. Kalau Anda melihat Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam, manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini adalah makhluk yang diberkati. Kok tiba-tiba Paulus mengatakan kemudian seluruh manusia adalah sudah berdosa? Apa yang ingin Paulus jual? Supaya seluruh manusia menerima Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Karena Paulus ingin menjual Kristus. Sekarang kalau saudara saya ini mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, adakah hukum Taurat seremonial atau apapun itu yang mana perintah-perintah ini datang kepada Bani Israel itu diberikan untuk kita yang bukan Bani Israel? Kan tidak. Nggak ada data kalau hukum Taurat itu untuk kita. Nggak ada. Semua yang datang kepada Bani Yakub, hukum-hukum yang datang kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147, nomor 19 sampai nomor 20. Nah, kenapa orang Kristen ini sibuk saja mencari-cari di kitabnya orang Yahudi, mencari. Karena Paulus yang mendoktrin berkat dari makhluk padang gurun yang datang kepada yang ngaku Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesusnya. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Karena kalau kamu percaya, akibatnya ya seperti Kristen inilah, mbalelo. Di sisi lain ngambil imamat, tapi Paulusnya mengatakan, kalau kau masih mengharapkan imamat, maka kematian Kristus sia-sia. Tapi secara naluri kemanusiaan, orang Kristen sebagai manusia ini minta tolong kepada imamat supaya bisa terbantu dengan kasus pernikahan yang ditanya oleh adik-adik saya. Mau tidak mau saya harus lari ke imamat. Oh, tunggu dulu. Jangan ke situ. Karena Paulus sudah membentengi, nggak boleh lewat. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran di Taurat, maka kematian Kristus sia-sia. Ayo, pilih mana? Imamat atau Kristus tidak mati di atas salib? Berat itu bang, nggak usah geleng-geleng, kami pun tahu. Ya, Iya. saya bilang tadi, kalau tentang kehidupan manusia itu, hidup sosial manusia itu Tuhan mengatur, ya. Tuhan mengatur, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya. Itu Tuhan ajarkan bagi kita. Di mana itu bang tertulis? 2 Timotius 3. Keluaran 20. Nah, bagus. Harus aplaus buat pendeta. Jadi itu tertulisnya di Keluaran 20 tadinya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan sendiri. Sekarang Elohim, Tuhannya Yahudi melarang, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang, jangan membunuh, jangan mencuri. Batal. Paulus pasang badan, hai, batal. Tidak ada lagi itu. Dengan matinya Kristus batal. Sekarang aku yang bikin aturan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan, menjalankan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu mengatakan jangan membunuh. Kristen tidak membunuh. Jangan berzina. Kristen tidak berzina. Jangan bersaksi dusta. Kristen tidak berdusta. Perintah siapa yang Kristen taati? Perintah bapaknya, yaitu Paulus. Coba disadari itu. Karena perintah-perintah yang ada di Taurat, kalau kamu percaya, tidak ada kebenaran. Itu sudah dibatalin oleh matinya Kristus. Sekarang perintah yang sama sudah terlontar dari aku. Yang tadinya bapaknya Abraham, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan jangan mencuri, batal. Kalian Kristen harus mendengarkan saya. Jangan kau dengarkan dia. Itu sudah batal. Kalau kau percaya dia, maka Kristus sia-sia kematiannya di atas salib. Aku sekarang yang memerintah. Jangan mencuri ya. Jadi kalau Kristen hari ini tidak mencuri, itu bukan perintah Tuhan.
Itu perintah Paulus. Memang berat, tak? Tanpa senyum pun kami tahu. Misi Bang Suma bisa, Bang Suma, saya Iya, silakan. bisa. Ya oke. Ayat yang Bang Suma angkat itu di dalam Galatia 2 ayat yang ke-21 yang bunyinya bahwa maka tiadalah aku menolakkan anugerah Allah, karena jikalau kebenaran itu datang dengan jalan Taurat, maka Kristus mati sia-sialah saja. Ya itu tuh ayatnya tuh. Dan Banyak dalil sama itu. seolah-olah Saudara, ya betul. silakan. Seolah-olah pernyataan ini maka seluruh isi Taurat itu lenyap. Tetapi kalau kita melihat dari konteks cerita yang ada, bagaimana ayat ini ditulis oleh Paulus sejalan dengan bagaimana pertentangan yang terjadi. Kita baca dari ayat 11. Bagaimana Kefas, ia melawan, tetapi kalau Kefas itu tiba di Antioquia, aku melawan Karena dia. salah. Karena salah. Ya, karena kesalahan. Artinya pada saat Kefas makan bersama-sama dengan orang kafir pada masa itu, tetapi tidak dilihat oleh teman-temannya orang Yahudi, dia tetap makan dengan orang kafir. Tapi kemudian pada hari yang selanjutnya, pada hari yang selanjutnya, Bang, Kefas makan orang kafir, tapi dia melihat ada teman-teman Yahudi yang memegang tentang hukum Taurat, walaupun mereka sudah percaya sehingga dia melihat, dia takut dicela oleh teman-temannya, dia mundur. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, itu adalah perbuatan yang munafik. Sehingga dia menuliskan, kalau kalian memegang hukum Taurat dan tidak percaya tentang anugerah Allah, itu dalam ayat 16. Sehingga dapatlah kita membaca sampai ayat yang ke-20, 21. Karena itu berhubungan, Bang. Jadi kalau dalam iman kami, ayat itu tidak bisa lepas sendiri. Dia harus berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sehingga penjelasan yang lengkap tentang makna, maksud ayat itu bisa kita pelajari bersama, sehingga bisa kita mengerti, Bang. Memang kalau kita hanya mengambil ayat saja di dalam Galatia 2 ayat ke-21, maka seolah-olah seluruh hukum Taurat itu lenyap. Tetapi kalau kita melihat konteks cerita yang ada, maka dia pun menyatakan bahwa Taurat itu adalah bayang-bayang sesuatu yang akan datang, tetapi wujudnya itulah Kristus. Artinya kalau itu ada bayang-bayang berarti ada hal. Ya, kata Paulus itu. Kemudian juga tentang hal Taurat itu dituliskan oleh Paulus, itu masih juga di dalam kitab Galatia. Iya, esensinya di mana? Intinya kalau saudara masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus, itu intinya. Intinya itu di situ. Makanya Paulusnya itu mengatakan kalian ini bukan lagi hamba. Kalian ini adalah anak. Anak siapa? Anak Kristus. Poinnya itu di situ. Sedangkan Yesus nih, ketika dia datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan 3 tahun. Tidak pernah Yesus ini kemudian bertentangan dengan hukum Taurat. Gak ada itu. Gak ada Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan Paulus semuanya bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan kalau dilihat di dalam Ulangan 4, apa perintahnya? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Maka Yesus kemudian sebagai wakil Tuhan ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajak orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Taurat. Makanya saudara coba Anda lihat ya, termasuk saudara saya Pak Pendeta Yunus, kita lihat di dalam Matius 28 Pak. Nomor 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kan? Kalau yang keluar dari kubur itu adalah gurunya, ragu. Ini kok tampilannya beda dengan guru kita. Ragu mereka. Tidak yakin. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 24 nomor 37, mereka menganggap orang ini adalah hantu.
Hanya orang Kristen yang percaya totalitas kepada yang keluar dari kubur itu. Kalau murid Yesus tidak terlalu percaya. Nah, kenapa mereka jatuh? Karena Yesus memang mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin. Jadi mujizatnya itu diusahakan sebisa mungkin agar menyesatkan murid-muridnya juga. Itu kata Yesus. Maka Yesus berpesan, camkanlah, camkanlah. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus ulang-ulang gitu. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Hidup di antara kebingungan. Mau melepaskan Taurat, tapi perjanjian baru timpang. Mau menggunakan perjanjian lama, tapi perjanjian baru mengatakan sudah tidak berguna. Bingung. Pada saat mereka ingin pungut upeti di gereja, pakai perpuluhan. Padahal sudah dikatakan tidak berguna. Pada saat dikatakan kemudian, kenapa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ya karena keselamatan dari sana. Bingung, ambigu. Inilah yang terjadi. Makanya ada adik saya ini bertanya dahsyat, mana larangannya begini. Lari ke imamat. Itu ditertawakan sama orang yang paham Bible. Loh kok kembali lagi ke situ? Kalau ada keselamatan di sana, bukannya orang Kristen di Galatia 3:13 yang dibacakan oleh Bapak Pendeta tadi, Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kenapa kutuk? Karena jelas. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Elohim? Terkutuklah orang Kristen yang tidak memenuhi Taurat dengan perbuatan. Kenapa saya katakan Kristen? Karena Kristen mengaku-ngaku itu kitabnya. Terkutuklah dia yang tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk. Maka supaya tidak dikutuk, maka Kristus datang pasang badan. Hei, nggak usah khawatir kalian. Kalian boleh begini, boleh begitu. Boleh colok sana, boleh colok sini. Colok sini boleh colok sini. Sebab Kristus telah membebaskan kita dari kutuk Taurat. Jadi Taurat tidak punya hak lagi menghukum kita. Kalau kita begini, Taurat nggak bisa lagi. Kalau kita begitu, Taurat nggak bisa lagi. Kita sudah merdeka, kita bebas. Kita lagi bukan anak hamba. Kita semua ini adalah anak Tuhan. Itu Pak. Tapi karena Kristen ini... ya. Iya, silakan. Silakan. Gini Bang. Ya. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-24, dengan hal yang demikian syarat Taurat itu sudah menjadi suatu pelatih. Ini pernyataan Paulus loh. Setelah pernyataannya di dalam lanjut. 21 yang Bang Suma baca tadi. Ternyata penjelasan selanjutnya di dalam Galatia 3 ayat ke-24. Dengan hal yang demikian syarat Taurat itu sudah menjadi suatu pelatih. Jadi artinya di situ bahwa syarat Taurat itu tidak sepenuhnya dihapuskan karena ada yang namanya hukum seremonial dan hukum keimamatan atau dikatakan ada hukum sipil dan lain sebagainya. Demikian juga pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa murid Yesus tidak terlalu percaya. Gini Bang, kalau pernyataan Bang Suma menyatakan bahwa murid Yesus tidak terlalu percaya, itu mungkin dapat dikatakan satu kesalahan. Kenapa? Saya ambil contoh satu orang saja, itulah Rasul Petrus Bang. Rasul Petrus itu pada awalnya waktu Tuhan mau disalib, dia diperhadapkan dengan sida-sida saja dia takut. Dengan orang-orang yang datang bertanya, bukankah engkau pengikut Kristus? Dia saya katakan tidak, saya tidak kenal dia. Tetapi setelah pernyataan Yesus, melihat kekuasaan Yesus, di dalam Kisah Segala Rasul jelas Bang, bagaimana dia berani mati. Bukan hanya di hadapan sida-sida saja. Di hadapan imam besar pun dia berani mati. Bahkan kalau sejarahnya kita melihat tentang rasul-rasul yang ada, hampir semuanya
mati demi Injil, Bang. Jadi pada saat Abang mengatakan mereka tidak terlalu percaya, maka saya pikir itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena bukti kitab kami, bukti sejarah di luar kitab sudah menuliskan betapa gigih murid-murid mereka pun, penerus-penerus mereka pun, walaupun mereka mati untuk kebenaran Injil, mereka tidak takut, Bang. Digoreng pun, dipenggal pun, dipanah pun, dilakukan seperti apa untuk kerajaan Allah, mereka tidak takut. Jadi pada saat Bang Suma menyatakan bahwa mereka tidak percaya, tidak terlalu percaya, itu kesalahan yang fatal, Bang. Dan pernyataan tentang hal hukum Taurat sudah jelas dalam Galatia 3 ayat ke-24. Bahwa Taurat itu masih pelatih. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan menjadi bayang-bayang sesuatu yang akan datang, tetapi wujudnya itulah Kristus. Jadi dinyatakan hukum Taurat itu hilang. Maka hilang itu bicara tentang hal dikatakan hukum-hukum yang berhubungan dengan hal makan, minum, dan lain sebagainya. Ada penjelasan-penjelasannya di dalam ayat-ayat yang lain. Ada tentang hari raya, hari sabat, dan lain sebagainya. Itu ada penjelasan di ayat-ayat yang lain. Makasih Bang Suma. Iya. Oke, kata Yesus ya, bahwa Kristus palsu itu akan berusaha kuat untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu adalah murid-murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti yang dimaksud yang akan disesatkan adalah murid-murid Yesus yang 12. Yang pertama disesatkan Yudas. Tinggal 11. Yang 11-nya kalau Anda mengatakan Petrus, Andreas, Filipus, Yohanes, Kepas, ada ikut kepada Paulus, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Jangan Anda bangga di situ. Kalau mereka ikut Paulus, tergenapi sudah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, apa yang dikatakan oleh Yesus Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Jadi jangan Anda bangga. Oh, Paulus sama dengan Petrus, naik sepeda bersama dengan Yohanes, kompak mereka. Enggak urus. Orang yang menggunakan akal sehat itu akan nangkap malah. Nubuatan Yesusnya, penyesat ketika datang ngaku Kristus, itu akan juga orang-orang pilihan pun akan habis dimakan sama penyesat tersebut. Jadi kalau Anda menemukan hal itu, satu, nubuatan Yesus tergenapi. Oleh karena itulah, saya kalau jadi Anda, saya harus memvalidasi dulu nih kerasulan Paulus. Harus ada validasi dari Yesusnya. Karena dia mengaku sebagai utusan Yesus. Paulus, siapa engkau menurut engkau? Dia akan jelaskan, aku adalah Rasul Kristus. Yesus, siapa Paulus menurut engkau? Apa kata Yesus? Halo? Yesus Kristus itu tidak mengenal Paulus. Yang menjual, sabar. Yang menjual cerita-cerita Paulus Kristus itu Paulus sendiri. Paulusnya sedang memproklamirkan, mempromosikan Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Yang justru Kristus aslinya melarang untuk percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun. Paulus didatangi Kristus adalah pada saat dia di padang gurun. Sedangkan Yesusnya mengatakan, jangan kau percaya Kristus yang datang di padang gurun. Sebab itu penyesat. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku bertemu Kristus loh di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus percaya. Setelah Paulus percaya, maka Paulus menjual Kristus. Kristus A, Kristus begini, Kristus begitu, Kristus begono. Dijuallah itu. Anda beli. Jadilah Anda sekarang pembela Paulus. Kenapa enggak berani bela Kristus? Pada saat Kristus mengatakan, Yesus mengatakan, iya, silakan. Oke, terima kasih Bang. Ya,
yang abang angkat tentang bahwa hati-hatilah bahwa Mesias palsu akan datang. Yang Bang Suma angkat itu dalam Matius 24. Ya toh, Matius 24. Iya. Dan di dalam Matius Betul. 24 itu, di dalam ayat-ayat yang awal, di situ diceritakan tentang kejadian di Bukit Zaitun. Bagaimana murid-murid Yes. bertanya kepada Yesus, nyatakanlah kepada kami alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini, ya toh. Jadi pernyataan ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tentang Yes. kesudahan alam atau bicara tentang hari kiamat, tanda-tandanya apa? Nah, itu kan yang ditanya oleh murid-murid, tanda-tandanya apa? Dan itu dikatakan oleh Tuhan, tanda-tandanya yaitu yang pertama itulah Kristus palsu. Kemudian akan terjadi peperangan, kelaparan, ya toh, dan lain sebagainya. Jadi tentang Kristus palsu itu akan terjadi pada akhir zaman, Bang. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebelum akhir zaman. Bukan berlaku pada zaman murid-murid Tuhan. Karena murid-murid Tuhan sudah diajar oleh Tuhan langsung. Mereka tidak akan tersesat. Karena apa? Tuhan langsung yang mengajar kehidupan mereka. Tentang Rasul Paulus, keberadaan Rasul Paulus, yang dia alami, dikatakan firman Tuhan, itu adalah penglihatan. Penglihatan. Dan itu juga didukung di dalam kitab kami, dalam Matius, bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Bicara tentang Tuhan ada, itu juga bicara tentang suatu penglihatan. Tentang Tuhan ada. Dalam perhimpunan ibadat orang Kristen, Tuhan akan hadir. Itu bicara tentang penglihatan. Seperti juga yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus pun ada Ananias. Ananias lah yang datang juga. Tuhan Yesus datang kepada Ananias melalui karunia penglihatan ini, Bang. Kemudian itulah yang terjadi sehingga Paulus dipanggil oleh Tuhan. Tentang Paulus. Paulus ini yang awalnya dia adalah orang Yahudi, dia ada mandat kekuasaan dari imam besar, hidup dengan senang, dididik oleh Gamaliel, Bang. Tetapi karena Kristus dia katakan, dia yang lalu dijadikan sampah. Artinya kehidupan yang senang itu, setelah dia menjadi rasul, dia hidup menderita, Bang. Dia hidup sangat menderita, di penjara, disiksa, dicambuk, dan lain sebagainya, karena Kristus. Dan itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan ketua rasul yang namanya Rasul Petrus itu menyaksikan tentang Paulus. Itu bisa kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3. Di situ ayat yang ke-5, Bang. Jelas dikatakan tentang kiriman. Saya baca aja ya ayatnya ya. 2 Petrus 3 yang ke-15 begini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikian juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, sudah menyuratkan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi tentang panggilan Paulus itu banyak saksinya, Bang. Bahkan tentang suratan, 14 suratan kiriman Rasul Paulus itu disaksikan oleh rasul-rasul. Petrus yang jadi ketua rasulnya. Mereka pun sering mengadakan pertemuan di Yerusalem yang sebagai pusat pada waktu itu. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Bang. Dan itu jelas. Ya, biar langsung ditanggapi ya, Bang. Ya, silakan ya. Makasih, jangan, Bang. Makasih ya. Panjangan, makasih, mohon maaf. Iya. Jadi gini, saudara. Anda membawa kitab Petrus. Petrus itu secara tradisi gereja mula-mula ada yang mengatakan ditulis tahun 65. Di tahun 65 ada yang mengatakan antara tahun 81 sampai 96.
Kira-kira muridnya Yesus nulis tahun segitu. Yesus terakhir mengajar tahun 33. Siapa yang mengajarkan kemudian Petrus menulis surat sepanjang itu? 1 Petrus, 2 Petrus setebal ini. Nabi juga dia rupanya. Itu dulu. Di dalam kajian kita nih, sebagai orang yang belajar tentang Bible, Yohanes 17:8 Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus sudah berfirman kepada Petrus sehingga sudah tamat semuanya? Enggak. Enggak. Yesus tidak pernah menemukan buku Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Enggak pernah. Itu ditulis di tahun 81 sampai 96. Jadi lucu kemudian kalau kebenaran yang Yesus sampaikan di Bukit Zaitun, Anda mencocok-cocokkan dengan kerasulan Paulus yang diklaim diakui oleh Petrus. Sedangkan catatan yang Anda baca itu ditulis tahun 81 sampai 96. Lucu itu bang. Nah sekarang, coba dengarkan saya baik-baik. Izinkan saya menguraikan Matius 24 ini. Yesus lagi di Bukit Zaitun. Datang murid, berbicara mengenai pribadi. Ngopi mereka di situ. Guru, kami ingin bertanya. Apa Cak Ayu? Apa tanda kedatangan kamu? Dan tanda kemudian penghabisan akhir zaman itu apa tandanya? Apa kata Yesus nih? Masih sama kamu nih berbicara. Masih dua arah nih. Pihak pertama, pihak kedua. Tanda kedatanganku dijelaskan di data nomor 27. Tanda kedatanganku nih. Kan Yesus yang ditanya. Tanda kedatanganmu apa? Kalau aku yang datang, sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatanganku sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak tanda aku sebagai anak manusia di langit. Seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat aku di langit. Itu tanda kedatanganku dan tanda akhir zaman. Itu kata Yesus. Nah, Yesus membungkus itu tanda kedatangannya sehingga Yesus berpesan di data nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, bukan kepada Kristen, kepada kamu, kan aku yang bertanya. Bang Suma bertanya kepada Yesus. Saya Bang Suma, perkenalkan dari Makassar. Yesus, saya ingin bertanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Kata Yesus kepadaku nih. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, Suma, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, Suma, jangan kau percaya. Camkanlah Suma, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, Suma, jangan kau percaya ya. Saya yang disampaikan, bukan ente. Jadi orang itu datang kepada saya nanti, mengaku-ngaku bertemu dengan guruku. Bukan cerita kemudian kepada Kristen, enggak. Itu bercerita pada zaman itu. Sehingga Yesus dan kepada muridnya, saya sebagai murid mendapatkan dua pesan. Pesan yang pertama, kalau guruku yang datang, maka kiamat. Kenapa kiamat? Karena matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, coy. Kuasa langit berguncang, bagaimana enggak kiamat? Itu kalau guruku yang datang. Semoga aku tidak bertemu dengan keadaan itu. Pesan yang kedua guru saya kepada saya, kalau ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya.
Karena itu bukan saya. Kalau saya yang datang, ya itu tadi. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak percaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu aku. Selain aku, ada juga yang datang. Tapi bukan aku. Kalau dia yang datang, tanda itu tidak ada. Tapi ngaku Yesus, ngaku aku. Jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, itu tadi, tamat dunia. Sama yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda hari kiamat. Nah itu, bagaimana tidak kiamat coy? Bintang berjatuhan, matahari turun saklarnya, bulan juga kemudian tidak bersinar. Kiamat. Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, jangan kamu percaya. Oke, setelah diberi pesan, berjalan waktu. Treng, singkat waktu, Yesus terangkat ke langit. Treng. Tahun 50, mulai Paulus menulis cerita-ceritanya. Muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 9 mulai terukir cerita itu. Paulus berjalan menuju ke Damsyik, lalu bertemu dengan suara dan melihat cahaya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, saya dengar nih sebagai murid. Bro, Bang Suba sini. Kenapa? Ada orang dari Damsyik namanya Paulus. Apa katanya? Kan guru kita sudah tidak ada. Iya, tapi dia katanya nggak ketemu guru kita loh. Masa? Dia lihat wajahnya. Enggak, cuma suara doang. Guru kita kan udah pesan, jangan percaya. Iya, jangan. Ayo, pergi yuk. Maka Paulus ketika tidak diterima di tanah Yudea, dia kemudian bersurat. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Maka pemberitaannya bertemu dengan Kristus di padang gurun tidak diberitakan kepada Yahudi. Karena Yahudi tidak mungkin percaya. Yesus yang datang di tengah-tengah mereka saja membuktikan, membangkitkan orang mati saja tidak diterima. Apalagi kalau cuma modal mulut. Aku bertemu dengan Kristus berupa cahaya. Diludahin sama Yahudi Paulus ini. Kalau dia beritakan kepada Yahudi. Makanya dia banting setir. Dia ke Roma. Hei orang-orang Roma. Penyembah-penyembah dewa-dewa. Aku ketemu dengan dewamu loh. Di padang gurun namanya Kristus. Diterima. Tapi kalau dia pergi ke Yahudi, ditunjang sama murid Yesus. Tak percaya. Karena gurunya sudah memberikan pesan. Nah, kenapa orang Yahudi tidak menjadi pelopor utama dari ring utama pengajaran Paulus? Kenapa? Karena orang Yahudi jangankan cahaya yang Yesus katakan berupa iblis turun dari langit. Lukas 10:18 kata Yesus, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus yang nyata membuktikan mukjizat di tengah Yahudi saja Yahudi tidak percaya. Apalagi cuma datang mengatakan, aku mendengarkan suara, lalu aku kemudian baring di tanah, lalu kemudian aku jadi buta. Mana ada orang Yahudi percaya kayak gitu-gitu? Enggak mungkin. Makanya Paulus ngajar ke Roma. Mengajar kepada orang-orang non-Yahudi. Diterima ajarannya. Jadilah Katolik. Katolik penguasa kala itu. Dia memiliki tangan besi. Di mana-mana dia berkuasa. Maka otoriter gereja harus seluruh di bawah jajahan Romawi menjadi Katolik. Kalian tidak suka dengan kebijakan gereja Katolik, membuatlah sekte baru, Protestan. Datanglah Belanda dengan Portugis ke Nusantara ini. Lahirnya agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Bukan ajaran Yesus. Begitu saudaraku. Jadi kalau hari ini Anda harus memperjuangkan Paulus. Tapi ingat, Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel yang duduk di Zaitun, Bukit Zaitun, jangan kamu percaya. Mereka nggak percaya. Kalian percaya, selamat disesatkan. Demikian. Silakan Pak Pendeta Ruben. Pak beritakan ditahan dulu biar Pak Pendeta dulu ya. Pak Pendeta Ruben ya. Gantian. Begini, ya makasih ya Bang Hos ya. Begini Bang Suma. Jadi perjalanan Paulus ke Damsyik ini
ada pesan lebih dahulu kepada Ananias lewat penglihatan kepada Ananias bahwa Paulus akan ke Damsyik. Ya, ini di ayat 10 jelas dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ya aku Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Marilah kita pergi ke jalan bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa karena dia mendapat cahaya itu di padang gurun itu." Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dia mengalami buta. Ya, mengalami buta. Dan dia berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi pernyataan Bang Suma mengatakan bahwa dia penyesat salah. Paulus ini beritakan tentang Yesus anak Allah. Di ayat 20 itu dikatakan jelas. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Paulus sedang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, bahwa Yesus anak Allah. Tapi pandangan orang tidak bisa dirubah. Ayat 21, semua orang mendengar hal itu heran berkata, "Bukankah dia yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala?" Jadi pandangan orang lain itu seperti itu kepada Paulus. Tetapi dia sudah diubahkan. Siapa dia? Galatia 5 ayat 19. Dia orang yang kasar. Dia orang pembunuh. Dia orang yang sudah suka yang hal-hal yang menurut keinginan dagingnya. Disuka hal, tapi diubahkan Tuhan, penuh kasih, lemah lembut, penuh belas kasihan, penguasaan diri. Tuhan ubahkan dia. Jadi semua orang yang bertemu dengan Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Jadi itu. Jadi kalau Bang Suma katakan dia mengajarkan yang salah, itu salah. Ya. Dia mengajarkan bagaimana Yesus anak Allah, beritakan tentang kerajaan Allah. Itu yang benar. Begitu Bang Suma. Nanti ditambah. Terima kasih. Oke, baik. Saya tanggapi dulu Bang. Ananias ini oleh Hippolytus dari Roma itu kemudian mengelompokkan Ananias masuk ke dalam murid 80. Sayangnya itu hanya klaim. Dikarenakan tiba-tiba muncul namanya di surat Lukas. Kan Yesus mengatakan begini Pak Pendeta. Nabi-nabi palsu. Dia tidak mengatakan nabi palsu. Kalau dia hanya mengatakan nabi palsu berarti cuma satu. Itu satu. Yang kedua, penyesat itu Yesus tidak mengatakan dia. Tapi Yesus mengatakan mereka. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Coba kita simak di situ. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak penyesat. Banyak. Yang akan datang dengan memakai namaku. Ananias memakai nama Yesus. Dan Ananias mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Ananias pergi kepada Paulus sehingga menjadi jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka, Paulus, Lukas, Markus, penulis Petrus, penulis Matius, bla 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 dan seterusnya. Mereka, bukan cuma satu oknum saja kata Yesus. Mereka itu masih dalam skala prioritas nasihat pengajaran Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Nah, Kristen muncul belakangan. Tentu dong membela imannya. Tidak mungkin dia mengatakan, oh iya, nggak mungkin. Tapi keraguan itu pasti sudah ada toh Pak. Anda kan orang Indonesia. Biar bagaimanapun makan tempe tahu.
tingkat intelijensinya pasti ada, hatinya pasti juga hati Nusantara. Ketika dibacakan seperti itu, keraguan pasti ada toh. Sekarang Anda tinggal insting kemanusiaan kita nih yang bekerja. Apakah betul Yesus ini menasihatkan muridnya dengan tanda-tanda itu dan melarang untuk percaya jika ada yang mengaku bertemu dengan aku? Adalah satu kebodohan dan kelalaian kalau Bapak masih percaya kepada Ananias, kalau Bapak masih percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan jangan percaya. Kan lucu itu. Artinya saudara, kalau Yesus sudah mengatakan jangan percaya, ini bicaranya bukan kepada Anda, bicara kepada orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Orang yang bertemu langsung dengan Yesus ini belum ada Paulus, belum ada Ananias, belum. Mereka sudah berpesan. Taruhlah ini tahun 33. Di tahun 33 Pak, mereka menerima pesan. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya. Itu di tahun 33. Lukas menulis surat itu di tahun 60 Pak. Paulus menulis surat di tahun 50. Petrus di tahun 81. Artinya apa? Setelah tahun 33, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Kalau insting kemanusiaan kita yang bekerja, maka pasti kita mengiyakan. Oh iya ya, ternyata nasihat Yesus jangan percaya di tahun 33. Siapapun yang datang, mau dia mengatakan orang benar, orang ini, ajarannya bagus menurut pandangan kita, secara budaya, secara etika, secara moral. Tetap saja nasihat Yesus harus lebih utama dong. Jangan percaya. Kan begitu. Sehingga ketika ada orang yang datang mengaku, aku bertemu dengan Yesus. Ya mereka yang hidup sama Yesus itu pasti mengatakan siapa sih lo? Sehingga, coba nih, kita ukur nih kebenaran pesan Yesus. Ada ndak orang Yahudi dari Bani Yakub yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan? Secara berkelompok, dari Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajarkan kekristenan, menyembah Kristus yang datang kepada Paulus. Kan nggak ada. Yang datang bule, dari Barat, dari Jerman, dari Inggris, jadi Belanda. Mana Bani Israel? Nggak ada. Karena Paulusnya mengajarkan dia bertemu dengan Kristus itu, habis itu dia arahkan ajarannya ke Roma. Kenapa? Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi Pak, setelah Paulus itu mendirikan sekte Nasorios di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Orang Yahudi loh yang mengatakan itu. Apalagi murid Yesus. Kecuali seperti yang disampaikan oleh beritakan. Kecuali ada yang terjerat oleh tipu daya Paulus. Kan Paulus mengatakan, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalau ada murid Yesus kemudian yang terindikasi ikut pengajaran Paulus, maka tergenapi Matius 24 nomor 24. Kalau saya jadi saudara, insting kemanusiaan saya pasti akan mengatakan, oh Yesus berpesan di tahun 33. Dan Paulus datang di tahun sekian, Ananias tahun sekian, Lukas tahun sekian. Berarti saya tidak boleh percaya dong, harus ikuti nasihat Yesus dong. Tapi karena insting kebuasan, nggak makan babi lagi nanti, nggak makan lagi guguk kecap, nggak makan lagi biawa capcay, maka apa yang terjadi? EGP yang penting saya jadi Kristen. Nah itu yang main sekarang. Tapi kalau insting kemanusiaan kita pasti percaya kepada apa yang Yesus beritakan di tahun 33. Saya kira begitu. Dari imamat loncat kemana-mana, maafkan aku. Silakan. Ya. Silakan mau Pak Pendeta Yunus atau Pak
Oke, Beritakan, saya silakan. ya, Bang Suma menyatakan bahwa penulisan dan kitab Petrus itu dari tahun perkiraan tahun 65 sampai tahun 81. Dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu sampai kurang lebih tahun 34 Masehi. Artinya di situ bedanya hanya sekitar 32 Masehi, Bang. Kalau kita 32 tahun maksud saya. Kalau kita menghitung kalau hanya beda 32 tahun. Saya ambil contoh kita saat ini. Perbedaan kemerdekaan kita 100 sudah berapa? 80 tahun lah kasih. Tetap masih ada, kita masih tahu tentang sejarah ceritanya. Apatah lagi tentang cerita Tuhan Yesus Kristus ini yang jaraknya hanya 32 tahun. Pak Beritakan dipersingkat ya Pak Pendeta, 2 menit sama Pendeta Yunus ya, biar enak ininya ya. Ya, boleh pakai timer silakan. Jadi artinya waktunya berdekatan sekali Bang Suma. Tidak bisa didustai. Nanti kalau pada saat Rasul Paulus berdusta, ada banyak saksi loh. Pasti dikatakan tidak sesuai kamu Rasul Paulus. Kenapa? Waktunya sangat dekat dengan ketika Tuhan Yesus melayani. Tidak sampai 1 abad loh Bang. Demikian juga pernyataan Bang Suma pertanyaan ini jelas-jelas pernyataan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bang Suma katakan sesuai dengan jika boleh ayat yang ke-30 itu bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Setelah itu kelihatan tanda anak manusia di langit. Itu ayat 30 sampai 31. Maka ia pun menyuruh malaikatnya. Dan di sini walaupun pernyataannya Yesus dia masih dalam pelayanan selama 3,5 tahun, tapi sudah dinyatakan pernyataannya tentang bagaimana kedatangan dia. Dia menyuruhkan malaikat. Bayangkan Yesus katakan itu malaikatnya. Dan itu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tanda-tandanya seperti Bang Suma katakan. Bagaimana sejurus kemudian daripada ketika semua matahari akan dikelamkan, bulan-bulan tidak akan bercahaya. Itulah tanda kedatangan Tuhan di atas awan. Dan dia menyuruh malaikatnya itulah seperti kilat memancar. Bicara tentang kecepatan cahaya. Baik, Karena kenapa mungkin dijelaskan sudah tentang dulu kedatangan Pak Tuhan? Pendeta. Pak Beritakan biar Pak Pendeta Yunus menambahkan 2 menit ya, biar enak ya. Silakan. Soalnya lawannya 1 orang Bang Juma. Pak Pendeta Yunus, silakan. Ya, mungkin ditanggapi oleh Bang Zuma dulu. Ya, nanti. Oke, baik. Tradisi gereja tahun 81 sampai tahun 96, Bang. Coba Anda buka sejarah lagi bagaimana gereja kemudian mengambil kesimpulan itu. Petrus menulis surat, ada yang mengatakan tahun 65, tetapi sebagian besar berpendapat tahun 81 sampai 96. Petrus nih, cerita tentang yang tadi. Tetapi Anda lupa, di Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Petrus itu diceritakan di situ buta huruf dan idiot. Jadi tidak mungkin Petrus, kalau Anda bercerita kisah kemerdekaan Indonesia kita ini orang idiot, Pak. Jangankan bertahun-tahun, untuk sikat gigi aja susah idiot itu. Dia buang air besar untuk saja dia lupa. Contohnya bom-bom, kan gitu. Tetapi bukan itu jadi permasalahan. Bukan masalah masih mengingat, bukan. Masalahnya dari tahun 33, sehari setelahnya, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya. Bukan masalah, ini kan baru berapa tahun. Bukan itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya setelah hari ini, ada yang mengaku bertemu dengan aku, perintahnya jangan percaya. Dengan kata lain, jangan percaya dengan Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Gitu loh, saudara kebenaran. Silakan. Silakan Pak Pendeta Ruben. Host, oke. Pak Pendeta Ruben dulu. Biar gantian, pan 2 lawan 1. Ya. Jadi Kristen itu, Pak, ya.
itu pengikut Kristus ya. Mungkin dari sejak dulu itu sebagai hinaan ya, sebagai hinaan pengikut Kristus. Tapi hari ini orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah ya, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus, maka genapilah firman Tuhan seperti dikatakan Markus ya, pergilah beritakan Injil ke segala makhluk ya. Dikatakan siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau saya percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Karena Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit hanya nama Yesus. Sama seperti yang diberitakan oleh Paulus. Bahwa Yesus anak Allah. Dialah satu-satunya Juru Selamat di bawah kolong langit ini. Kalau saya sebagai anak Allah, Bang Yusuma sebagai anak siapa? Itu pertanyaan. Baik, mungkin ditanggapi kalau Pak Pendeta Ruben anak Allah, Bang Juma anak siapa? Itu pertanyaannya. Oke. Apa dal Gurunda? Saya ambil dulu yang pertama. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu, betul. Saya akui itu Kristen itu pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu memang Kristen. Ingat ya, kalau kita lihat di dalam Galatia 11:26. Murid Paulus, pengikut Paulus yang pertama kali di Antioquia yang disebut Kristen. Berarti kalian Kristus ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang ada di padang gurun. Kan gitu, yang pertama. Kemudian Markus 15, pergilah, jadikanlah. Ini kalau saya jadi Kristen malu Pak, bawa data itu. Kenapa malu? Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda itu tidak ada sama Kristen. Berarti kalian ini tidak percaya. Minum racun. Kecuali setiap hari, setiap live begini, Pak Pendeta minum racun, baygon. Wah ini orang percaya bener ini. Tapi kan tidak. Artinya itu cuma simbol dan itu hanya aksesoris untuk menipu lawan. Kalau ambil dari Markus 15. Kalau ngambil dari Matius 28 akan semakin kelihatan Pak. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat nomor 20-nya, ini yang menyiksa kalian. Ajarlah mereka melakukan apa segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ini yang menyiksa kalian. Aku akan menyertai kalian sampai ke akhir zaman. Iblis itu memang sampai kiamat menyertai kita. Permasalahannya adalah ketika oknum tersebut yang keluar dari kubur, ajarlah mereka, perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan menjadi Kristen? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk ke gereja ibadah minggu? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk jangan bersunat? Yesus anak Maria pernah nggak untuk mengajarkan meninggalkan Taurat? Tidak pernah. Berarti aku yang keluar dari kubur berkata yang kuperintahkan kepadamu itu bukan anak Maria. Kalau Anda mengatakan itu anak Maria, tunjukkan mana perintahnya kemudian untuk ibadah minggu. Ada? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Kristus, anak Maria. Tapi Kristus yang wajib hukumnya untuk jangan dipercaya. Makanya jangan percaya. Saudara-saudara percaya. Sedangkan yang keluar dari kubur itu, sedikit lagi, 30 detik. Yang keluar dari kubur itu, tolak ukurnya adalah khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat.
Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti sejak Yesus keluar brojol dari ibunya sudah Kristus. Sedangkan yang keluar dari kubur baru dijadikan Kristus pada saat itu. Berarti dua Kristus yang berbeda. Dan ajarlah mereka, perintahkan mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ada perintah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Tapi yang memerintahkan kepada kalian untuk ibadah minggu siapa? Roh-roh yang ada di dalam diri kalian. Itulah yang kalian sebut Roh Kudus. Padahal di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Berarti tidak setiap roh itu adalah benar. Meskipun Anda katakan roh kebenaran. Tapi kalau ajarannya tidak benar, ya tetap aja salah. Saya kira begitu saudaraku. Bahwasanya pertanyaan saya sederhana. Adakah Yesus mengajarkan untuk ibadah di gereja hari Minggu? Itu aja dulu. Silakan. Baik. Silakan Pak beritakan. Ya, Pak beritakan. Iya Bang, saya mau tentang pernyataan di dalam Matius 24 dulu, karena itu kan yang dibahas tadi, yang awal waktu saya mau nyambung. Jadi itu pertanyaan murid-murid kepada Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kan saya nggak selesai, kemudian dihentikan. Jadi pada saat Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid bertanya, maka jawab Yesus kepada mereka itu, nyatakanlah kitanya kepada kami, masa manakah perkara itu berlaku kelak, dan apakah alamat kedatangan dan kesudahan alam ini. Jadi ada tiga hal tentang hal kedatangan Tuhan, dan tentang alamat kedatangan Tuhan dan kesudahan alam ini. Dan itu langsung dijawab oleh Tuhan. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-51. Dan ayat ke-30 di situ dikatakan tentang setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Artinya itu bicara tentang kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan. Ayat 30, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Jadi Yesus itu pada saat kedatangannya kedua kali, dia hanya sampai di atas awan dan dia suruhkan malaikat. Dikatakan malaikatnya Yesus. Artinya pernyataan Yesus ini, dia mengatakan malaikat itu ada miliknya. Betapa sangat berkuasanya Yesus kalau kita melihat mengangkat Matius 24 ini. Kenapa? Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus ini yang bilang, dia menyuruhkan malaikatnya. Jadi tentang tanda-tanda kedatangannya kedua kali, itu pertanyaan dari murid-muridnya. Dan Tuhan sampai dengan sejelas-jelasnya, sampai tentang cara dia akan mengangkat gereja Tuhan. Sampai bagaimana posisinya, dia ada di mana. Jadi itu bicara tentang akhir zaman. Bukan tentang waktu Paulus. Kalau Paulus, sekali lagi, itu bicara tentang karunia penglihatan. Dan yang mendapat karunia penglihatan itu bukan hanya Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, maka itu sangat jelas. Ada beberapa juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia penglihatan. Seperti Rasul Paulus alami. Banyak contoh-contoh, kalau kita bisa buka itu dalam kisah para rasul. Sudah? Ya, tapadol Guru Nda. Oke. Saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya itu abad pertama. Kita sudah nggak ada sekarang ini. Andai saja yang datang di padang gurun menemui Paulus itu adalah Yesus, kiamat sudah. Di abad pertama, di tahun 50. Itu sudah kiamat itu. Karena Yesus sudah mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini yang terjadi kalau aku yang datang. Kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Sederhana kok itu. Sederhana.
Tapi karena yang datang pada saat itu bukan aku, jangan kamu percaya. Karena kalau kamu percaya, kamu akan disesatkan. Maka apa endingnya? Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau adalah penyesat, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penyesat. Jelas itu. Berarti kalian ini mengikuti penyesat. Makanya kalian diusir. Tanda-tanda orang disebut penyesat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda penyesat. Waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat, memanggil Yesus Tuhan. Di mana itu? Di Kristen. Kenapa bisa ada di Kristen? Karena percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun. Saya ingin tanya kepada saudara, beritakan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, kapan dunia itu kiamat? Kapan itu akhir zaman terjadi? Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, pertanyaan saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Silakan. Jadi yang datang kepada Paulus yang Paulus lihat itu adalah bicara tentang penglihatan. Penglihatan. Dan itu juga didukung oleh firman Tuhan bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan Saudara, penglihatan itu bicara tentang karunia penglihatan. Saudara, Penglihatan itu juga disaksikan di dalam kisah para rasul. Ada juga orang-orang yang selain Rasul Paulus mendapatkan karunia penglihatan itu. Pertanyaan Itu adalah saya, panggilan kepada Rasul Paulus. pertanyaan saya, andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, kapan terjadinya akhir zaman itu? Andai yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu, kapan akhir zaman? Pasti itulah akhir zaman, Bang. Ah, bagus, Tapi pintar. saya katakan ini kan penglihatan, kenapa Bang. tidak terjadi akhir zaman pada zaman itu? Padahal Yesus datang kepadanya. Karena Bang, itu yang datang kepada penglihatan. Paulus, Penglihatan. iya betul, penglihatan, engkau akan melihat tanda. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga akan datang ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke surga. Kata malaikat.